Nah, dulu aja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sorry, hasil tugas besar Big Data harusnya ya nggak sih? oke. Sorry. Bisa sih Bu Ridiana. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Big Data yang berjudul Analisis Prediksi Keberhasilan Serangan Terorisme Menggunakan Algoritma Random Forest pada Global Terrorism Database atau GTD. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Opelia Maharani Firdaus, NIM 2307099, dan dua rekan saya silahkan. Perkenalkan, nama saya Julfajin Kausar dengan NIM 2307105. Nama saya Arul dengan NIM 2307102. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana alur pengelolaan data pada notebook, fungsi dari setiap bagian kode, alasan pemilihan metode dan variabel yang digunakan, serta bagaimana kami menginterpretasikan hasil evaluasi modelnya. Permasalahan yang kami angkat berawal dari semakin berkembangnya jumlah data dalam berbagai bidang, termasuk data mengenai peristiwa terorisme di dunia. Kami menggunakan Global Terrorism Database karena merupakan open data yang memiliki ukuran lebih dari 100 megabyte, terdiri dari lebih dari 181.000 data dan 135 atribut. Karakteristik ini sesuai dengan konsep Big Data, yaitu volume data yang besar serta memiliki variasi data dan missing value. Kemudian, tujuan tugas besar kami adalah membangun model machine learning yang dapat memprediksi apakah suatu serangan akan berhasil atau tidak berdasarkan karakteristik kejadian yang tersedia pada dataset. Masuk ke alasan variabelnya, dalam tugas besar ini kami memilih 7 variabel input, yaitu tahun kejadian, wilayah, negara, jenis serangan, jenis target, jenis senjata, dan status bunuh diri dengan variabel target berupa keberhasilan serangan. Nah, variabel-variabel tersebut dipilih karena secara logis memiliki hubungan dengan keberhasilan suatu serangan. Misalnya, jenis senjata dan jenis target tentu dapat mempengaruhi peluang keberhasilan sebuah aksi terorisme tersebut. Masuk ke metodenya, untuk membangun model prediksi, kami menggunakan algoritma Random Forest Classifier. Alasan kami memilih Random Forest Classifier ini adalah karena algoritma ini cukup baik untuk menangani data berukuran besar, lalu mampu bekerja pada data dengan banyak variabel serta relatif stabil terhadap noise dan overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai alur notebook dan proses pengelolaan datanya. Silahkan Zulfa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja notebook yang kami gunakan. Siap. Secara umum, notebook kami terdiri dari beberapa tahapan, yaitu import library, membaca dataset, eksplorasi data, processing, feature, engineering, pembagian data, pembangunan model, dan evaluasi model. Pada bagian pertama, kami melakukan import library Python. Library seperti Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk table. Kemudian Skitler digunakan untuk processing machine learning, sedangkan Metasploit dan Gboard digunakan untuk visualisasi hasil. Tahapan ini penting karena seluruh proses analisis bergantung pada library tersebut. Setelah library dibuat, dataset dibaca menggunakan fungsi read CSV dan dimasukkan ke dalam data frame Pandas agar dapat diproses lebih lanjut. Di sini kami tidak langsung membangun model, tetapi terlebih dahulu memahami karakteristik data yang dimiliki. Kode head digunakan untuk melihat 5 data pertama sehingga kami dapat mengetahui struktur dataset. Kemudian set digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Info digunakan untuk melihat tipe data setiap atribut. Descript digunakan untuk memperoleh statistik deskriptif. Selain itu, kami juga melakukan pengecekan data duplikat dan missing value.
Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa dataset memiliki 181.691 data dan 135 atribut. Kami juga menemukan bahwa tidak ada data duplikat, namun masih terdapat beberapa atribut yang memiliki missing value, seperti apps, date, dan relate. Karena kualitas data sangat mempengaruhi performa model, kami melakukan tahapan processing. Pada tahap ini, kami memilih variabel yang relevan dengan penelitian, kemudian melakukan penanganan missing value untuk data kosong. Kami menggunakan imputasi dengan nilai modus karena sebagian besar variabel yang kami gunakan bersifat kategorikal. Pendekatan ini dipilih agar distribusi data tetap terjaga dan tidak banyak terbuang. Setelah processing, kami melakukan feature engineering. Kami menambahkan variabel baru bernama decade yang berasal dari kolom air. Tujuannya adalah menyederhanakan informasi waktu dengan mengelompokkan tahun kejadian ke dalam periode 10 tahunan. Dengan cara ini, model dapat lebih mudah menangkap pola perubahan dari waktu ke waktu. Tahap berikutnya adalah pembagian dataset. Menggunakan train test split dengan rasio 80/20 sebanyak 145.352 data digunakan untuk processing pelatihan dan 36.339 data digunakan untuk pengujian. Kami menggunakan rasio ini karena sebagian besar data tetap dimanfaatkan untuk belajar, sementara sebagian lainnya disimpan untuk mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah data siap, proses berikutnya adalah pembangunan model dan evaluasi hasilnya. Prediksi yang akan dijelaskan oleh teman saya Syarilah Rizky Aidan. Oke, terima kasih Julpa. Setelah data dibagi menjadi trading dan testing, kami membangun model menggunakan random forest classifier. Model dilatih menggunakan 1450.352 data training, kemudian diuji menggunakan 36.339 data testing untuk melihat kemampuan generalisasi model. Kita masuk ke evaluasi. Dalam tugas besar ini, kami tidak hanya melihat akurasi saja, kami juga menggunakan precision, recall, dan F1 score agar evaluasi model menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya ke interpretasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mempengaruhi akurasi sebesar 90,53%, artinya sekitar 90 dari 10 data pada pengujian berhasil dipresisi dengan benar, dengan nilai precision sebesar 92,34%, menunjukkan bahwa ketika model memprediksi suatu serangan berhasil, sebagian besar prediksi tersebut memang benar. Untuk nilai recall-nya sebesar 97,44%, menunjukkan bahwa model mampu mengenali hampir seluruh data yang benar-benar masuk kategori berhasil. Sedangkan F1 score sebesar 94,82%, menunjukkan adanya keseimbangan yang baik antara precision dan recall, sehingga model dapat dikatakan cukup stabil. Selanjutnya kita ke classification report. Di sini kami juga menggunakan classification report untuk melihat performa masing-masing kelas secara lebih rinci, sedangkan function metric digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi benar dan prediksi yang salah. Selanjutnya ke future importance. Nah, selain itu kami juga menganalisis fitur importance untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh pada hasil prediksi. Hasil ini membantu memahami bahwa model tidak hanya menghasilkan prediksi tapi juga yang memberikan gambaran faktor-faktor yang memiliki kontribusi terbesar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh
Ophelia. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari eksplorasi data, pre-processing, feature engineering, pembangunan model, hingga evaluasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest mampu memberikan performa yang baik dalam memprediksi keberhasilan serangan terorisme pada dataset GTD. Melalui tugas besar ini, kami juga memahami bahwa kualitas data dan proses persiapan data memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir model machine learning-nya. Sekian, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.